Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Nah, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama saya Bu Fati. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur luas permukaan dan volume kubus. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempelajari unsur-unsur dari kubus, kalian perhatikan tampilan berikut ya. Ya, ada beberapa unsur yang akan kita pelajari mulai dari titik sudut sampai bidang diagonal. Yang pertama, titik sudut. Nah, titik sudut pada kubus itu ada 8. Nah, titik sudut itu apa? Titik sudut adalah pertemuan antara beberapa rusuk. Nah, dari 8 titik sudut pada kubus yaitu ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah garis pertemuan dua sisi atau bidang. Nah, kubus di samping mempunyai 12 rusuk. Siapa saja? Ada AB, ya. Kemudian AD, BC, CD, AE, CD, CG, DH, EF, EH, FG, dan GH. Ya, inilah 12 rusuk pada kubus. Oke, kita lanjut. Bidang atau sisi. Berbeda ya, kalau sisi pada bangun ruang maupun pada kubus. Oke. Bidang atau sisi adalah sekat yang membedakan atau sebagai pembeda antara bagian dalam dan bagian luar bangun. Nah, kubus mempunyai 6 bidang sisi. Nah, bidang sisinya yaitu ada bidang sisi ABCD, ini dia ya. Kemudian ABEF, ini. Nah, kemudian ADHE, BCGF, nah, ini. Kemudian CDHG, ya. EFGH, ya, yang atas, bagian atas. Nah, okay. Kita lanjut diagonal ruang, diagonal bidang dulu ya, atau diagonal sisi. Nah, tadi ada 6 buah sisi. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan titik sudut yang berseberangan pada satu buah sisi atau satu buah bidang. Nah, jadi dari sebuah bidang tadi akan terbentuk 2 buah diagonal ya. Kita lihat diagonalnya apa saja? AC. Nah, pada bidang bawah ACBD, AC dan BD. Kemudian BG, ya, bagian ya, dan CF. CH, saya hilangkan dulu supaya jelas ya, CH dan DH. Kemudian AH dan DE, EG, FH, AF, dan BE. Nah, semuanya ada 12 bidang sisi. Nah, kemudian kita lanjut ke diagonal ruang. Oh ya,
untuk panjang diagonal bidang atau diagonal sisi adalah A akar 2. Nah, ini diperoleh dari teorema Pythagoras. Oke, sekarang ke diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Nah, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan titik sudut yang berseberangan pada bangun ruang, ya. Titik sudut pada bangun ruang. Nah, apa saja? Nah, ada 4, yaitu AG, kemudian BH, kemudian CE, dan DF. Sedangkan panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Ya, sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh rusuk-rusuk diagonal bidang, ya. Jadi ada diagonal bidang dan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini terbentuk dari rusuk-rusuk diagonal bidang. Nah, ada berapa bidang diagonal kubus? Yaitu ada 6. Kalian perhatikan ACGE. Nah, ini ya, dari diagonal AC dan GE, nah, terbentuk bidang diagonal ACGE. Kemudian DBF, misalkan, nah, DBF, kemudian BCHE, ya, dan ADFG. Masih 2 lagi, yaitu ABGH dan CDEF. Nah, itu ke-6 buah diagonal, bidang diagonal. Nah, sekarang jaring-jaring kubus. Nah, ya, kalian perhatikan. Nah, dari kubus, nah, kalau kalian buka, nah, akan terjadi yang namanya jaring-jaring kubus. Ada banyak macam jaring-jaring kubus, ya. Oke, ini tampilan dari jaring-jaring kubus, gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut setelah bagian-bagian kubus kalian pelajari. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu luas permukaan kubus. Nah, dari jaring-jaring kubus ini kita ketahui, maka kubus itu terdiri dari 6 buah bidang atau 6 buah persegi. Sehingga luas persegi, karena luas persegi adalah 6S kuadrat, luas persegi adalah S kuadrat, maka luas permukaan kubus sama dengan 6 luas persegi, sehingga menjadi 6 kali S, yaitu 6S kuadrat. Nah, jadi sebetulnya kalian memahami luas bangun datar, maka kalian akan bisa memahami luas bangun ruang, ya. Luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat. Oke, kita lanjut. Volume kubus. Kalian perhatikan, kubus ini terdiri dari kubus-kubus satuan, ya. Kalau kita lihat total kubus semuanya ini ada, ya, rusuknya 3 satuan, ya. Ini juga 3 satuan. Nah, ternyata ini terdiri dari 27 kubus satuan. Nah, 27 kubus satuan ini bisa diurai menjadi, 3 kali 3 kali 3. Tiganya siapa? Tiganya adalah panjang rusuk dari kubus. Semuanya nih, ya, kubus yang besar nih. Nah, kubus besar ini terdiri dari kubus-kubus satuan, ya. Nah, kemudian yang bawah ini, kalau yang atas ini terdiri dari
27 kubus satuan, yang bawah ada 8 kubus satuan. Nah, ternyata panjang rusuknya di sini adalah 2 satuan. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi ya, S kali S kali S. Atau boleh rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, atau S pangkat 3. Oke, sekarang kita belajar latihan soalnya. Nah, sebuah kubus dengan panjang diagonal bidang 5/2, tentukan luas permukaan kubus dan yang kedua volume kubus. Nah, tadi untuk diagonal bidang adalah A/2. Karena diagonal bidangnya adalah 5/2, maka A-nya adalah 5. Jadi panjang rusuk kubusnya adalah 5 cm. Nah, sehingga bisa kita hitung luas permukaan kubus adalah 6S². Nah, kita substitusi, S-nya adalah 5, sehingga 6 kali 5 kali 5 diperoleh luas permukaannya adalah 150 cm persegi. Sedangkan volume kubus, rumusnya adalah S pangkat 3, kita substitusi, rusuknya adalah 5, jadi 5 kali 5 kali 5, sehingga volume kubusnya adalah 125 cm kubik. Contoh yang kedua, luas kubus dengan sebuah kubus dengan luas permukaan 384 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Nah, kalian sudah tahu bahwa luas permukaan kubus adalah 6S². Nah, substitusikan luasnya yaitu 384 sama dengan 6S². Nah, kemudian dibagi 6. Nah, sehingga S²-nya adalah 64, maka S-nya adalah akar dari 64 berapa? 8 cm. Nah, karena yang dicari adalah volume, kita tuliskan bahwa volume kubus adalah S pangkat 3. S-nya adalah 8, sehingga 8 kali 8 kali 8 ketemu 512. Jadi volume kubusnya adalah 512 cm kubik. Nah, sebuah kubus dengan panjang diagonal ruang akar 75 cm. Nah, tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, bahwa panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Nah, kita substitusi 70 akar 75 sama dengan A akar 3. Nah, akar 75 ini kita ubah menjadi 25 kali 3. Kenapa kali 3? Nah, supaya seperti bentuk rumusnya A akar 3. Ya. Oke, bahwa akar 25 itu 5. Nah, ketemu 5 akar 3 sama dengan A akar 3. Jadi A-nya adalah 5. Nah, berarti panjang rusuk kubusnya adalah 5. Sehingga kita bisa mencari luas permukaan kubusnya adalah 6S². Ketemu 6 kali 5 kali 5, 150. Nah, jadi luas permukaan kubusnya adalah 150 cm persegi. Nah, ini soal terakhir ya. Nah, sebuah kubus jumlah panjang rusuk kubusnya 108 cm. Jika terdapat kawat dengan panjang 5 meter, tentukan berapa panjang kerangka kubus yang dapat dibuat dan berapa sisa kawat tersebut. Nah, karena ini tadi 108 cm, sedangkan kawatnya adalah 5 meter ya. Jadi 5 meter itu adalah 500 meter, dan satu buah kubus itu butuhnya 108 cm. Maka jika ada 500 meter banyak kerangka kubus yang dapat dibuat, bisa dibagi ya. Nah, ketemu 4,68. Jadi kerangkainya dapat dibuat sebanyak 4 buah kerangka. Nah, ya, 68-nya ini siapa gitu kan ya. Nah, jadi satu kubusnya tadi 108,
dapat dibuat 4 buah kubus. Nah, 4 buah kubus itu butuhnya 432 cm. Nah, maka sisanya adalah 68 cm. Ya, 6 komanya ini kan tidak mungkin bisa dibuat 1 kubus lagi ya, karena 1 kubus butuhnya 108. Sedangkan sisanya 68. Nah, jadi banyak kerangka yang dapat dibuat adalah 4 buah dan sisa kawatnya adalah 68 cm. Nah, oke. Demikian materi kubus yang kita pelajari bersama hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.